Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Kuntum pada hari ini mengambil tema keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, hari ini merupakan hari kelima dalam oktav Natal dengan warna liturgi adalah putih. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini diambil dari bacaan pertama, kitab 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 11. Kemudian Mazmur diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 5b sampai dengan 6. Kemudian untuk bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 2 ayat 32 dan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 35. Bacaan Injil pada hari ini hampir sama dengan bacaan Injil pada hari Minggu, tanggal 27 Desember tahun 2020 yang lalu, di mana ayatnya pada tahun lalu sampai dengan ayat ke-40. Sementara untuk hari ini ayatnya sampai dengan ayat ke-35 saja. Sementara struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 35. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Simeon yang digerakkan dan diinspirasi oleh Roh Kudus mencoba mengidentifikasi Yesus Kristus yang dibawa oleh Bunda Maria dan Yusuf kepadanya. Apa reaksi Simeon ketika melihat Yesus Kristus? Dalam bacaan Injil tadi, kita bisa melihat bahwa Simeon memuji Allah Bapa karena matanya telah melihat keselamatan Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 30. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus tidak hanya bagi orang Israel, tetapi juga bagi segala bangsa. Lukas 2 ayat 31 sampai dengan 32. Sementara Bunda Maria dan Santo Yusuf terheran-heran melihat kejadian tersebut, seperti reaksi orang yang berhadapan dengan kehadiran kuasa ilahi. Kita bisa lihat dalam Lukas 1 ayat 21 sampai dengan 22
dan ayat 63 serta dalam Lukas 2 ayat 18. Simeon lalu memberkati mereka seperti berkat yang diberikan Imam Eli kepada orang tua Samuel. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 20. Sahabat kuntum yang terkasih, kata-kata berkat yang diberikan Simeon dalam Injil Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35 mengandung nubuat bahwa 1. Akan ada penerimaan sebagai Mesias pada sebagian orang Yahudi, tetapi juga penolakan terhadap Yesus Kristus di antara orang Israel. Kita bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 34. Yang kedua, Bunda Maria akan menderita karena melihat Yesus Kristus disangkal, dilawan, ditolak, dan akhirnya dibunuh. Kita bisa temukan dalam Injil Lukas 2 ayat 35. Dan yang ketiga, nubuat ini mungkin pula terkait dengan jawaban Yesus Kristus kepada Bunda Maria di dalam Injil Lukas 2 ayat 49 dan Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Sebagaimana nubuat Simeon, kita pun masing-masing diciptakan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus tidak tanpa tujuan. Dengan banyak cara, maka Allah Tritunggal Maha Kudus membimbing kita untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kita diajak selalu untuk menyesuaikan dengan rencana Allah Tritunggal Maha Kudus dalam menciptakan kita. Bunda Maria dan Santo Yusuf telah menjadi teladan para orang tua agar menyerahkan anak-anaknya pada penyelenggaraan Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus sudah punya maksud sendiri untuk setiap orang. Tinggal maukah kita dibimbingnya. Selamat pagi, terima kasih dan shalom.